Dari beberapa peristiwa sejarah di atas, terdapat satu peristiwa luar biasa yang menggemparkan penduduk Makkah, yaitu pada bulan Rajab terdapat beberapa peristiwa bersejarah yang diingat oleh umat Islam, di antaranya yaitu Sayyidah Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, Perang Tabuk, ditaklukkannya Baitul Maqdis Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi, wafatnya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Dari beberapa peristiwa sejarah di atas, terdapat satu peristiwa luar biasa yang menggemparkan penduduk Makkah, yaitu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, yakni Isra Miraj. Isra Miraj adalah peristiwa luar biasa dalam Islam yang menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat, mereka yang tak beriman pada Allah, tidak mempercayai peristiwa hebat tersebut, karena tidak bisa dicerna oleh akal atau di luar nalar manusia. Bayangkan, dalam tempo yang singkat, Nabi Muhammad SAW bisa Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi Muhammad Miraj menuju Sidratul Muntaha. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah mengisrokan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda, kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya, Allah Maha mendengar. Peristiwa Isra Miraj, Allah menunjukkan kemuliaan hambanya yang dilantik sebagai penutup risalah para nabi. Di sanalah Rasulullah mendapat kehormatan bisa menghadap Allah, bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya dan para malaikat. Tak hanya itu, Allah menetapkan sebuah kewajiban pada umat Islam yang disebut sembahyang atau sholat 5 waktu. Berikut kisah singkatnya. Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW mengalami perjalanan spiritual yang dikenal sebagai Isra Miraj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Miraj adalah perjalanan beliau naik ke langit hingga Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di langit. Perjalanan Isra, pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat di dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang membawa seekor buruk, hewan putih yang lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal, dengan kecepatan luar biasa. Nabi menaiki buruk dan dalam waktu singkat, mereka tiba di Masjidil Aqsa. Di sana, Nabi Muhammad SAW memimpin salat bersama para nabi yang telah wafat, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Setelah itu, beliau memulai perjalanan Miraj. Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi hamar. Rasulullah pun memilih susu. Perjalanan Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Mari kita simak kisah beliau dalam hadits yang panjang, hadits Sahih Bukhari. Lalu aku dibawa di atas punggung burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku, kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril minta dibukakan pintu, siapakah ini? Jibril, siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya.
Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan dua orang sepupuku yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, alaihimussalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku, kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Idris, alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit keenam. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Musa lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ketujuh. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur. Setiap harinya, 70.000 malaikat masuk ke sana dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa lalu ia bertanya, apa yang Rabb wajibkan terhadap umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa, alaihi salam, aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa hingga Rabbku berfirman, wahai Muhammad sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya maka dicatat untuknya satu kebaikan.
Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbumu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Kembali ke Mekah. Setelah menyelesaikan perjalanan luar biasa ini, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah pada malam yang sama. Keesokan harinya, beliau menceritakan pengalaman ini kepada para sahabat. Banyak orang yang meragukan cerita tersebut, tetapi Abu Bakar dengan tegas membenarkannya, sehingga ia dijuluki Asy-Syiddiq, yang membenarkan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, peristiwa Isra Mi'raj menjadi momen penting dalam Islam karena menegaskan kebesaran Allah dan kewajiban salat sebagai pilar utama agama. Hingga kini, peristiwa ini diperingati umat Islam sebagai pengingat akan keimanan, ketakwaan, dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dukung channel ini dengan subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar agar channel ini terus berkembang. Gambar atau video yang ada hanyalah sebuah ilustrasi belaka, bila ada kesalahan atau kehilafan mohon kritik dan masukan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.